Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Ini masuk pertemuan kedua ya. Jangan sampai lupa ya absen ya. Kan tetap sampai jam berapa ya? 45 menit saya buka. 15.10 ya. Jangan lupa absen di Berajah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi materi hari ini adalah konsep dasar analisis dan desain. Jadi masih sama materinya seperti pertemuan pertama. Jadi mesti pengenalan dulu ya tentang konsep dasarnya. Sengaja. Kenapa metodologi berorientasi objek ya? Yang alasannya karena metodologi yang lama terstruktur atau yang istilahnya terstruktur atau fungsional gitu ya. Kemarin kan kita sudah pelajari ya beda antara bentuk yang berorientasi objek dan yang terstruktur atau fungsional dalam memandang suatu objek gitu ya, dalam memandang suatu masalah di dalam pembuatan ya. Kalau kemarin kan ya kita mengingat dulu ya materi kemarin. Kalau kemarin ada istilah dekomposisi sistem ya. Jadi membagi suatu sistem yang besar itu menjadi sub-sistem gitu ya. Jadi kalau yang berorientasi objek, misalnya untuk kasus masalah sistem informasi akademik, kita mendekomposisikannya. Kalau yang berorientasi objek itu misalnya mahasiswa, jadi ada objek mahasiswa, ada objek dosen, ada objek mata kuliah, ada objek uang ya, atau lainnya. Sedangkan kalau yang fungsional lebih ke arah function ya, function. Jadi pembuatan aplikasinya itu misalnya ya aplikasi penjadwalan kuliah gitu ya, aplikasi pengisian KRS ya. Itu jadi pandangannya ya, jadi pola pandangnya berbeda antara yang berorientasi objek dengan yang non berorientasi objek, atau istilahnya terstruktur atau fungsional. Itu sama saja ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini karena metodologi yang lama itu banyak menimbulkan masalah, seperti adanya kesulitan dalam mentransformasikan hasil dari satu tahapan pengembangan ke tahapan berikutnya. Jadi kalau kemarin kan ada contoh ya, kemarin ada gambar kelas ya, kelas dosen, di mana terdiri dari 3 bagian ya, gambar kotak gitu ya, mungkin masih ingat slide yang sebelumnya. Itu ada yang atasnya itu ada nama kelasnya, yang bagian tengahnya ada nama atributnya, yang bagian ketiga itu adalah nama metodenya ya. Nah, kalau yang lama gitu ya, yang terstruktur, nah itu enggak dipisahkan berbeda bentuknya ya, jadi nggak berdasarkan objek. Nah yang itu yang akan membuat kita kesulitan dalam mengembangkan kalau ada perbaikan gitu ya, aplikasi yang sudah kita buat ya. Jadi ada perbaikan, ada penambahan fitur di dalamnya. Nah itu akan merepotkan ya, merepotkan pengembang dalam membuat lagi atau mengembangkan aplikasi yang sudah jadi. Jadi kalau yang menggunakan berorientasi objek, misalnya kita ingin menambahkan di sisi mahasiswa, jadi kita fokus ke mahasiswa saja. Jadi nggak usah kita pikirkan untuk bagian dosen, bagian mata kuliah, bagian ruang. Karena yang kita ubah misalnya hanya mahasiswa aja, bagian mahasiswa. Misalnya ada penambahan metode mahasiswa, ada penambahan atribut mahasiswa. Ya udah di kelas mahasiswa itu saja yang diubah. Jadi tanpa mengganggu gugat kelas yang berlainan.
Kalau yang lama ini, kalau kita merubah satu aja bagian, misalnya menambahkan atribut, ya ada kemungkinan function-functionnya perlu kita ubah. Ya, ada beberapa yang codingannya yang perlu kita ubah lagi gitu ya. Kita apa ya? Kita perbaiki lah, kita koreksi lagi. Itu yang membuat sulit ya metodologi yang non berorientasi objek. Kemudian untuk mengembangkan sistem yang kompleks, ya akan kesulitan dalam menggunakan metode pengembangan dari satu tahap ke tahap berikutnya, ya. Jadi maksudnya satu tahap ke tahap berikutnya ini ya istilah yang kemarin sudah dijelaskan, itu ada istilah DFD ya, data flow diagram. Jadi dia kalau kita gambarkan, mungkin nanti dipelajari di mata kuliah RPL ya. Jadi bentuknya itu ya seperti tahapan, jadi ada node proses 1, nanti dia ke node proses 2, atau ke proses 3, nah itu berupa tahapan. Nanti akan, nah yang itu yang menyebabkan sulitnya kalau semakin kompleks aplikasi yang kita buat. Jadi sistem yang kompleks itu ya nanti semakin banyak relasi di dalam, dan dengan semakin banyak relasi di dalamnya itu ya semakin ya otomatis ya programmer atau pengembang itu ya menjadi lebih apa perlu perlu konsentrasi tinggi gitu ya dalam memikirkan hal itu. Ya. Kemudian jenis aplikasi yang dikembangkan saat ini sangat beragam dan berbeda dengan aplikasi atau perangkat lunak masa lalu. Ya, jadi kalau dulu itu zaman dulu itu masih sifatnya desktop ya. Kemudian karena ada perkembangan internet, ya sudah ada mulai web ya, aplikasi yang berbasis web. Nah, sekarang sudah makin berkembang lagi, ya ada yang mobile gitu ya, ada Android, ada yang macam-macam itu ya, Android, ada bahasa pemrograman yang berbeda gitu ya, bahasa pemrograman juga semakin berkembang, ya ada React Native, ya React.js, ada Flutter, nah macam-macam itu ya, ada Python. Nah, beda-beda perangkat lunak atau software pembuatan itu otomatis kan akan mempengaruhi juga cara kerja dari antara koneksi ya antara aplikasi. Nah, itu ya yang salah satu ya menjadi kendala gitu ya. Kemudian jadi ya semakin berkembangnya teknologi ya aplikasi itu banyak macamnya ya. Berbasis apa itu ya semakin banyak macamnya karena sudah banyak bahasa pemrograman yang sudah bagus dan saling ya nggak bersaing sih gitu ya. Jadi ya bahasa pemrograman tuh pasti punya ini ya orang peminatnya masing-masing. Ada yang suka bahasa pemrograman A ya silakan, bahasa pemrograman B ya silakan, nggak masalah. Yang penting hasil akhirnya ya sama gitu ya, sesuai dengan tujuan. Ya, jadi ada perkembangan sekarang kalau makin aplikasi yang berbeda-beda gitu ya, bahasa pemrograman yang berbeda-beda, nanti ada istilahnya web service gitu ya, mengambil data gitu ya pakai API, web service mungkin nanti dipelajari ya mata kuliah yang berbeda. Kemudian contoh aplikasi sampai saat ini berkembang, misalnya aplikasi bisnis gitu ya. Misalnya ya jual beli online gitu ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu ya. Nah, itu aplikasi bisnis ya yang merupakan yang platformnya bisa berbeda-beda gitu ya. Misalnya kayak ya Gojek gitu ya, ada Grab. Kayak Gojek gitu ya, kalau saya ada dia pakai React Native gitu ya. Yang kayak Flutter ya macam-macam ya. Jadi beda platform ya, beda bahasa pemrograman. Kemudian ada aplikasi yang real time ya, ada yang pendidikan, sistem informasi akademik ya, yang enterprise ya, yang perusahaan ya, macam-macam aplikasi lainnya ya. Jadi semakin berkembang.
Kemudian yang berikutnya, untuk menunjang kebutuhan dari masing-masing perangkat lunak tersebut, dibutuhkan metodologi yang tepat dan dapat mengakomodasi semua kebutuhan pengembangan tersebut. Ya. Jadi nggak masalah beda-beda bahasa pemrograman, nggak masalah. Yang penting bisa mendapatkan hasil akhir yang sama gitu ya, supaya orang-orang bisa lebih jelas ya. Nah, kita buat metodologi yang tepat. Ya, bagaimana menganalisis dengan benar, bagaimana merancang dengan benar. Nah, merancang dengan benar ini ya nanti kita akan pelajari pakai UML ya, Unified Modeling Language. Jadi orang-orang mau bahasa apapun pakainya gitu ya, pasti kalau dia membuat desain ya biasanya menggunakan standar UML ya. Itu pun beda-beda bahasa. Jadi orang lain yang mengerti bahasa hanya beberapa bahasa pemrograman ya tetap bisa mengerti desain yang dibuat oleh orang yang menggunakan bahasa pemrograman yang dia tidak kuasai. Kemudian metodologi ini berupa pembuatan model dari domain aplikasi ya, dan menambahkan rincian implementasi pada saat pembuatan sistem. Jadi pembuatan model dari domain aplikasi, jadi ruang lingkup aplikasinya ya. Nah, kayak kemarin kalau kita kasih contoh yang SIA itu ya ruang lingkup dari sistem informasi akademik itu apa saja objeknya. Nah, itu kita buat gitu ya, kita catat. Misalnya kalau sistem informasi akademik ya dosen, ada mahasiswa. Nah, itu semua kita tuliskan gitu ya sebagai hasil analisis. Nah, dari hasil analisis itu kita buat domain gitu ya, atau kita buat gambaran desain ya. Kalau saya gambarkan, ada yang lupa mungkin. Nah, ini ya, yang ada kelas diagram kemarin, bukan kelas diagram, kelas gitu ya. Ada kelas gitu ya, yang dibagi 3 bagian. Misalnya ini ada kelas mahasiswa gitu ya. Ya, ada atributnya apa saja, misalnya ada NIM, ya, ada IPK misalnya seperti itu. Nanti ada metodenya, misalnya mengisi HRS ya, dan melakukan chat dengan dosen PA gitu ya, seperti itu misalnya. Nah, itu ya metodenya gitu ya. Yang itu yang kita buat sebagai hasil modelnya gitu ya. Kemudian dari model gitu ya, atau desain yang sudah kita buat, itu kita pindah ke tahap implementasi ya. Di implementasi, nah kemarin ada istilah SDLC, ingat SDLC tahapannya apa saja, masih ingat? Ada yang tahu tahapan SDLC apa? Ada 5, Pak. Apa saja bisa disebut? Tahap perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, sama penggunaan. Rancangan, Analisis, rancangan, penerapan, sama penggunaan. Iya. Ya, jadi kita kan belajar di analisis dan perancangan ya. Jadi penerapan tuh sama dengan halnya ini ya, implementasi gitu ya. Penerapan langsung diterapkan ke coding. Jadi implementasinya ke coding, nah, itu kan tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya setelah desain ya. Nah, desain itu kan hasilnya ya ini ya, desain itu hasilnya ini salah satunya bentuknya gini ya, hasilnya salah satunya bentuk kelasnya ini. Nah, dari desain kelas mahasiswa ini kita implementasikan ke codingannya gitu ya. Nanti
Nanti ada codingan, ada function mengisi KRS. Nah, codingannya ya nanti tergantung programnya. Jadi untuk saat ini kita nggak masuk ke ranah implementasi ya, karena tahapannya sebelum uh, sesudah perancangan. Ya, jadi kita untuk saat ini nggak masuk ke tahapan implementasi ya atau penerapan. Oke, nanti codingannya ya kalau menggunakan, jadi beda bahasa nanti beda mungkin ya struktur penulisannya. Misalnya kalau di code Gitar ada CI ya, kita singkat CI. Nah, saya tulis. Nah, untuk yang metodenya nanti ada function gitu ya. Function mengisi KRS ya. Nanti kalau butuh atribut apa, bla 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 gitu ya, kita ditulis. Jadi buka kurung ya. Nah, di sini codingannya gitu ya. Codingannya di sini. Ini coding ya. Nah, nanti yang ini codingan ini adalah tugas dari programmer ya yang ada di tahap implementasi. Kita nggak sampai ke tahap ini ya, kita hanya merancang kelas-kelasnya seperti apa, nanti ada activity diagramnya seperti apa, gitu ya. Itu yang perlu kita kerjakan gitu ya di tahap desain. Nah, desain ini ya mengacu pada analisis yang sudah kita dapatkan hasilnya di tahap analisis ya. Oke. Ya, nanti untuk codingannya, untuk implementasi ya mungkin bisa dipelajari di mata kuliah yang akan bahasa pemrograman gitu ya. Itu ya itu sudah masuk implementasi atau mata kuliah PBO. PBO kalau di sini ya pakai bahasa Java ya, kalau nggak salah Java. Nah, nanti ada bisa juga mata kuliah perancangan web ya, perancangan web, pemrograman web ya istilahnya, perancangan web. Nah, itu juga masuk juga di termasuk tahap implementasi gitu ya. Perancangan web kan menggunakan bahasa ini ya, PHP, HTML, PHP, CSS, nah itu ya. Jadi beda aplikasi yang dibuat. PBO itu lebih ke arah ini ya, aplikasi desktop. Kalau yang perancangan web lebih ke arah yang ya berbasis web. Nah, beda otomatis beda bahasa pemrograman. Ya, nanti tahap implementasi ya untuk mata kuliah yang mengandung bahasa pemrograman di dalamnya. Nah, jadi kalian bisa nanti gunakan nanti kalau kalian belajar bahasa pemrograman ya kalian buat dulu analisis dan desainnya terlebih dahulu. Sebaiknya seperti itu. Jadi ya bagusnya ya mengikuti alur dari SDLC ya supaya nanti kita nggak bingung kalau kita, karena kadang-kadang orang langsung aja main coding aja gitu ya, coding langsung implementasi atau membuat desain, itu akan tidak bagus hasilnya. Kemudian ya slide. Nah, ini ya. Di tahap SDLC ada perencanaan, analisis, perancangan, penerapan, penggunaan. Jadi mungkin kalau baca-baca di sumber yang berbeda, mungkin ada istilah ya, tadi penerapan, implementasi gitu ya, perancangan, ya perancangan, ya mana-mana gitu ya. Intinya sama sebenarnya, intinya sama. Jadi ada maintenance, ya, ada pemeliharaan, ya penggunaan juga bisa maintenance juga, ya. Intinya ya seperti inilah, ya tahapan dari siklus. SDLC ini kadang-kadang kita sebut juga dengan waterfall ya, pendekatan waterfall. Nanti kalau ada yang mendengar istilah waterfall,
Oh, itu berarti SLC ya, pendekatan air terjun. Ya. Ini gambarannya, jadi dia merupakan, ini ada siklus hidup ya. Oh, itu siklus hidup yang selalu berputar gitu ya, berputar. Jadi selalu mutar, perencanaan, analisis, rancangan. Nah, misalnya kita mulai perencanaan dulu nih, kita kan masih pikirkan dulu kan, masih tahap belum buat apa-apa kan, mesti rencanakan perencanaan. Jadi saya buat aplikasi sistem informasi pembayaran ini, PDAM misalnya, itu direncanakan dulu ya. Dan dari hasil perencanaan itu nanti kalian analisis. Nah, kira-kira analisis ini banyak ya di yang perlu dicari. Salah satunya ya menentukan objek gitu ya. Objeknya siapa saja sih yang terkait di dalam, misalnya tadi sistem informasi pembayaran PDAM. Nah, itu siapa saja sih orang di dalamnya. Mungkin ada masyarakat ya, kita yang mengecek tagihan setiap bulan kan, user biasa ya, masyarakat. Nanti ada adminnya, kemudian nanti ada mungkin pegawai PDAM yang keliling itu, yang keliling ke setiap rumah dalam mencatat meteran air. Itu mungkin bisa saja ada, kita buat aktor atau usernya siapa, pegawai yang, ya saya nggak tahu istilah namanya, pegawai yang keliling gitu ya, keliling mencatat tagihan listrik, tagihan PDAM. Itu dipikirkan semua, kemudian alur-alurnya, kira-kira prosesnya dari awal sampai akhir itu bagaimana. Nah, itu kan di tahap analisis ya. Kemudian dari tahap analisis itu, nah kita pindah ke rancangan gitu ya. Jadi perancangannya kita mendesain pakai UML gitu ya. Kita gambar diagram-diagram di dalamnya gitu ya, pakai UML gitu ya. Di UML, di dalamnya gambar-gambar diagram ya, diagram ya. Yang nanti kita akan pelajari ya satu-satu materi berikutnya. Kemudian dari rancangan penerapan ya, codingannya ya, melakukan coding gitu ya, melakukan coding ya. Nah, sekalian diuji gitu ya, dites, digunakan, dites ya, melakukan coding. Nanti misalnya satu metode selesai nih, misalnya tadi ada mahasiswa metode mengisi KRS, nah itu selesai, kita buat codingannya. Setelah itu kan kita harus ngecek ya, kita ngecek apakah sudah sesuai atau enggak gitu ya. Jadi semua fitur yang kita buat itu kita cek kembali apakah sudah valid, berjalan dengan baik atau sesuai dengan keinginan kita ya. Ya sesuai dengan hasil rancangan gitu ya. Jadi fokusnya ke rancangan. Jadi kalau penerapannya, hasil penerapan ini berbeda dengan hasil perancangan ya, maka kita perlu kembali ke kembali kita lihat ke bagian rancangan ya. Tapi sebelumnya bisa ke perencanaannya dulu, kemudian kita analisis lagi, mungkin masih ada yang kurang, misalnya objeknya apa gitu ya, mungkin perlu objek A ditambahkan lagi, atau ada objek yang perlu dikurangi ya, itu bisa saja terjadi ya pada saat pembuatan aplikasi. Jadi siklus hidup ini biasanya nggak sekali jalan langsung jadi sempurna aplikasinya, tapi proses ini yang akan terus dilakukan secara berulang-ulang, di mana setiap perulangan atau siklus ini, ya harapannya semakin baik aplikasi yang kita buat ya. Mungkin untuk siklus pertama kesalahannya ada 10 ya. Jadi
Jadi kita perbaiki lagi siklus kedua. Oh, errornya sudah tinggal 5 gitu ya. Jadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sampai hasilnya sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Ya. Jadi itu prinsip SDLC. Oke, lanjut ya. Ya, kemudian analisis berorientasi objek ya. Atau kita singkat dengan istilah OOA gitu ya, Object Oriented Analysis. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh ya. Itu pada saat analisis itu kita mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh. Nah, bagaimana mendapatkannya? Ya bisa kita terjun langsung ke lapangan gitu ya, mencari informasi, kita lakukan wawancara ya, bertanya dengan orang yang berkaitan, yang mengetahui ya, kalau bisa orang yang mengetahui secara detail ya masalah-masalah yang ingin diselesaikan tersebut gitu ya. Misalnya tadi sistem informasi akademik ya, mungkin perlu ditanyakan di bagian tata usaha gitu ya, atau bagian administrasi dari prodi, dari pihak rektorat. Nah itu perlu kita lakukan wawancara supaya kita tahu nih sudah mendapatkan informasi ya tentang masalah-masalah yang dihadapi. Ya selain masalah ya yang dihadapi itu kita dapat, ya kita bisa tahu nih alurnya seperti apa proses untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Kalau dulu kan mungkin masih sifatnya manual ya. Di sifatnya manual itu bagaimana kita mengubah supaya bisa diselesaikan dengan aplikasi ya. Jadi bisa secara online ya. Misalnya kayak mengisi KRS, kalau zaman saya dulu ya mengisi KRS ya pakai kertas gitu ya. Ada kita minta di administrasi prodi, nanti dikasih kertas di mana isinya adalah mata kuliah gitu ya, mata kuliah pada semester tersebut. Nanti kita lingkarin yang mata kuliah kita pilih atau kita stabilo gitu ya. Nah, kita tanda tangan baru serahkan lagi ke bagian administrasi prodi. Nah, tapi sekarang kan sudah berbeda. Sekarang bisa dilakukan secara online. Jadi ya alur-alur kerja seperti itu yang bagaimana kita bisa sebagai hasil penyelesaian dari masalah yang kita buat ke dalam aplikasi. Kemudian selanjutnya menganalisis permasalahan tersebut ke dalam model berorientasi objek yang memandang masalah ke dalam objek nyata. Jadi dari masalah-masalah yang ada tadi, kita tentukan objek-objeknya siapa saja sih yang berhubungan dengan masalah tersebut ya. Jadi per masalah itu kita tentukan objeknya ya. Karena kadang-kadang nggak semua objek itu berkaitan dengan masalah-masalah yang sudah kita dapatkan, kita identifikasi di bagian analisis. Ya. Misalnya masalah tadi mengisi KRS, nah siapa saja sih objeknya di dalamnya ya dalam mengisi KRS? Ya ada mahasiswa, ada dosen gitu ya. Dan ada apalagi kalau isi KRS? Kira-kira apalagi objeknya kalau kita mengisi KRS? Mahasiswa, dosen, mana? Mata kuliah. Ya, kan ada pilih mata kuliah. Kelas. Ya pilih kelas 3 ya, kelas 3. Nilai IPK sebelumnya. Ya, nilai IPK sebelumnya juga. Tapi objeknya ya, objeknya bukan nilai IPK kan. Itu masuk di mata kuliah ya. Jadi objeknya tadi mata kuliah ya, mata kuliah, ada kelas. Nah, kalau ruang kan nggak ada ya, kalau ruang kan nggak ada nanti jadwal aja.
Nah, itu yang perlu dipikirkan, kira-kira objek yang berkaitan setiap masalah itu apa. Misalnya kalau ini, misalnya tadi ada, apa saya buat tadi, masalah melakukan chat ya, dengan dosen pembimbing akademik. Nah, kira-kira objeknya siapa saja yang berkaitan dengan kalian gimana? Kalau melakukan chat ya, kan kita bisa kirim pesan ya, kirim pesan kan via Ungram ya. Kira-kira siapa saja objek? Objeknya mahasiswa, dosen PA, Mahasiswa, dosen PA. dosen PA ya, dosen. Ya gitu ya. Jadi nah yang lain kan ada tadi yang kalau tadi kan ada mata kuliah. Nah itu kan nggak berhubungan ya. Jadi kan ini hanya soal chat yang mungkin hanya mahasiswa dan dosen PA. Nah, itu ya. Jadi objek-objek seperti itu yang kita harus tentukan di setiap permasalahan yang kita ingin selesaikan ya. Lanjut, kemudian menggambarkan hal-hal penting selama analisis dan mampu berkoordinasi baik dengan pengguna sistem untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan sistem ya. Jadi dari tahap analisis ini ya kalau bisa ya berkoordinasi baik dengan pengguna sistem ya. Seperti saya bilang tadi, lakukan wawancara. Ya sebaiknya ya dengan cara yang sopan gitu ya kalau ingin wawancara. Supaya orang yang kita wawancarai itu dengan apa ya? Dengan senang hati gitu ya, ya kasih informasi gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang kita wawancara tapi jutek gitu kan, nah akan susah itu mendapatkan informasi dari orang tersebut ya. Oke, untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan sistem. Jadi sistemnya butuh apa saja gitu ya. Itu yang berkaitan dengan masalah ini ya. Jadi alurnya, kebutuhan sistem misalnya butuh data apa gitu ya. Itu perlu dicatat juga pada saat tahap analisis. Oke, lanjut. Kemudian model analisis adalah abstraksi. Jadi masih berupa abstrak. Jadi masih berupa apa ya? Ide yang dalam bentuk bisa lisan, gitu ya, bisa tulisan, gitu ya. Itu yang kemudian bentuknya bisa ringkas ya, dan tepat sesuai dengan apa kebutuhan sistem dan bagaimana sistem melakukannya. Ya. Jadi kalau bagaimana sistem melakukannya itu, kalau di UML nanti kita gambarkan di istilahnya nanti ada namanya activity diagram. Ya, activity diagram. Nah, dia ya mirip seperti flowchart ya. Jadi dari flowchart kan kita ada start sampai finish ya. Dari mulai sampai akhir. Nah, itu di activity diagram ada juga seperti itu. Nah, itu kan menandakan bagaimana sih alur dari sistem yang berjalan tersebut ya. Kita nanti gambarkan di activity diagram ya. Tapi nanti ada sih beda-bedanya, beda dikit dengan flowchart ya dalam pembuatan diagramnya ya, nanti kita pelajari. Kemudian 4 kendala dalam pengembangan sistem informasi ya. Yang pertama adalah jadi kendala ya. Ini ada kendala. Yang pertama adalah problem domain aplikasi. Jadi masalah ruang aplikasi. Nah, itu yang perlu kita lakukan ya pada saat analisis. Nah, nanti misalnya tadi ketemu orang yang jutek gitu ya. Otomatis kan masalah yang di dalam ruang lingkup aplikasi tersebut kan agak berkurang ya kita dapat. Nah, kalau kita dapatkan orang yang mungkin yang nggak senang wawancara gitu ya. Itu ya gimana lah triknya gitu ya, trik kita supaya bisa mendapatkan
masalah-masalah apa sih yang ada di dalam aplikasi yang kita gunakan, ya. Jadi kalau di awal masalah-masalahnya kita nggak lengkap, nggak detail, ya otomatis nanti biasanya ada perbaikan-perbaikan dari pihak user ya, yang mungkin yang meminta dibuatkan aplikasi. Misalnya kita mendapatkan nih masalah pada saat wawancara pertama, misalnya ada 5 masalah gitu ya. Jadi kita buat analisisnya, buat desainnya gitu ya. Nah, kemudian kita konsultasikan. Jadi wawancara itu nggak dilakukan hanya sekali saja ya. Jadi bisa berkali-kali. Jadi kita konsultasikan dengan orang yang meminta dibuatkan aplikasi tersebut ya. Misalnya kan tadi ada 5 masalah ya. Setelah orang yang kita konsultasi, oh ternyata tambah lagi, ada masalah lagi yang perlu kita selesaikan dengan membuat aplikasi. Misalnya ada tambahan lagi 3 masalah, otomatis kan jadi ada 3 permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah itu yang membuat kalau bisa sedetail mungkin kita dapatkan masalah-masalah apa sih yang perlu kita pecahkan, perlu kita cari solusinya dengan aplikasi yang akan kita ya. Ya supaya nanti sudah jadi tambah lagi permasalahan lagi, sudah jadi tambah lagi permasalahan. Nah itu kan nggak bagus jadinya ya, nanti ya seperti ini juga, nanti usernya juga nggak konsisten juga gitu ya. Kemarin sudah permasalahannya ada 8, tambah lagi permasalahan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian komunikasi dengan pihak pengguna ya. Jadi pihak pengguna ini adalah orang yang menggunakan aplikasi tersebut atau yang meminta dibuatkan aplikasi tersebut. Nah itu kalau bisa cara berkomunikasi kita itu lebih baik juga, dan hasil yang dikomunikasikan itu ya kalau bisa memiliki satu pola pandang gitu ya, satu pola pandang. Ya misalnya contohnya pihak pengguna nih, misal pihak pengguna. Contohnya, tolong buatkan saya ayunan. Nah kira-kira pandangan kalian gitu, sebagai pengembang aplikasi gimana nih? Tolong buatkan saya ayunan. Ada yang mau berpendapat? Kita nih suruh buat ayunan, tapi ayunannya kan nggak tahu kayak gimana. Nah itu ya, jadi komunikasi yang pihak pengguna ya harus jelas juga ya. Misalnya tadi ya, misalnya ayunan. Kalau di bayangan kalian gimana nih, ayunan tuh seperti apa sih? Kenapa? Ayunan. Setelah kita bermain, terus Pak. Gimana? Fasilitas bermain untuk anak-anak biasanya. Ya. Bentuknya. Oh, iya apa ya? Tempat duduk. Kayak tempat duduk gitu. Bentuk gantung gitu. Pakai tali atau besi. Ke depan Ya. dan ke belakang. Ya. Atas ke bawah. Atas bawah. Pakai tali atau besi. Ya, pakai tali atau besi. Ada lagi? Warnanya apa mungkin? Ya, warnanya apa? Bisa tergantung tempat. Ya, tergantung. Buat 1 orang atau 2 orang mungkin. Ya. Nah, itu kan beda-beda ya. Bisa berputar 160 derajat. Nah, itu ayunan ya yang ada yang muter itu ya. Apalagi?
Ya, jadi intinya setiap orang beda-beda pola pandangnya ya dalam memandang ayunan itu seperti apa, ya. Nah, itu karena beda pola pandang itu kan, nah bisa saja terjadi antara kita sebagai pengembang aplikasi ya dengan pihak pengguna. Nah, itu ya. Kadang-kadang nggak sama nih, nggak yang diinginkan. Padahal ya yang dibilang seperti tadi, misalnya tolong buatkan ayunan. Nah, kalau kalian misalnya buat ayunan, ada yang pakai apa? Pakai tali ya, pakai tali, terus warnanya hijau misalnya. Kemudian ada bangku, misalnya bangkunya ya mau pakai apa? Pakai balok atau apa gitu ya. Balok lah misalnya, pakai balok. Nah, seperti itu. Kemudian pihak pengguna gitu ya, ternyata maunya beda gitu ya. Kalau tadi kan pakai tali, ternyata pihak pengguna misalnya maunya pakai rantai besi gitu ya, misalnya. Kemudian tempat duduknya misalnya pakai ban lah gitu ya, ban ya, ban lah gitu ya, ban bekas apa gitu ya. Nah, itu kan macam-macam ya. Nah, jadi nggak sinkron antara pandangan kita sebagai programmer atau pengembang ya dengan pihak. Nah, itu harus jelas ya pada saat kita melakukan komunikasi ya nantinya. Kayak gitu ya. Jadi memang tahap analisis ini ya perlu banyak apa ya, aktivitas di dalamnya ya, supaya kita nggak kerepotan lagi nanti pada saat melakukan desain ya. Desain ya nanti tinggal oh ternyata pihak penggunanya maunya ini kayak gini, nanti ya desainnya ya mengikuti dengan yang dimau oleh ya seperti itu. Dan selanjutnya perubahan kontinu gitu ya. Jadi selalu ada perubahan yang misalnya ini aplikasinya sudah jadi tahun ini ya, tahun 2021. Misalnya tahun 2020 lah gitu ya, aplikasinya sudah jadi. Ternyata di tahun 2021 ada perubahan ya. Nah, itu kan perlu kita apa? Ya, kita ubah lagi gitu ya. Aplikasi yang sudah jadi tersebut. Perubahan ini bisa saja ada penambahan atribut di dalamnya, atau ya penambahan atau pengurangan atribut, bisa juga ada penambahan atau pengurangan metode ya. Nah, itu bisa saja. Kalau pengurangan metode ya mungkin enak ya, tinggal ya hapus saja gitu kan. Tapi kalau ada penambahan metode ya otomatis kan kita buat codingannya lagi, mungkin ada butuh atribut yang baru lagi. Nah, itu kan perlu kita sesuaikan ya. Kadang-kadang kan kita buat aplikasi itu nggak selalu apa, nggak tetap ya, nggak tetap seperti yang di awal sudah jadi. Biasanya ada perubahan dalam karena menyesuaikan kondisi di lapangan ya. Kemudian ini ada penggunaan kembali gitu ya. Misalnya perubahan kontinu tadi ya, kembali tadi ada aplikasi assign gitu ya. Assign ada yang tahu? Sudah ada yang tahu aplikasi assign? Yang buat minta tangan tuh, ada tangan ya, Pak. Tangan. Oh iya. Soalnya kan di awalnya apa ya? Tidak ada notifikasi ya, selama ini kan tidak ada notifikasi. Kemarin baru ada, itu ada notifikasi kalau ada orang yang meminta mengajukan tanda tangan ke saya misalnya. Ya, notifikasinya lewat email. Nah, itu kan perubahan kontinu. Jadi ada perubahan, ada penambahan fitur baru. Nah, perubahan fitur baru ya notifikasi. Ada yang
pengajuan gitu ya, pengajuan penentangan. Oke, lanjut ya. Yang keempat, penggunaan kembali, reuse ya. Jadi pada saat kita membuat sistem informasi, sebaiknya kita pikirkan yang kelas-kelas tadi ya, kelas yang kotak-kotak tadi itu, kalau bisa bisa kita gunakan. Kan kelas-kelas itu kan ada 3 bagian ya, ada nama kelas, ada atribut, ada metode. Ya, bisa digunakan kembali oleh aplikasi yang berbeda. Nah ya, nanti penggunaan kembali kalau bisa, supaya mengurangi waktu pembuatan aplikasi yang lainnya tersebut. Misalnya tadi ada kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa, nah selain di SIA, kira-kira menurut kalian bisa digunakan di aplikasi apa lagi? Yang lain enggak? Aplikasi yang lain apa kira-kira? Saya kasih contoh aplikasi yang lain yang menggunakan kelas mahasiswa. Mana ada yang bisa kasih contoh? Aplikasi apa nih misalnya? Dalam lingkungan apa namanya, Undram apa gimana Pak? Mana-mana. Kalau mahasiswa kan pasti kampus ya. Aplikasi pembelajaran mungkin seperti kayak apa namanya, ruang guru, Twitter, jenis. Bisa. So, jadi sebagai data mahasiswa, misal melakukan login, misalnya itu ya, jadi tidak ada data-datanya, kasih pembelajaran, ya. Dan apalagi ada yang saya kasih contoh, nanti ke depannya bisa jadi ide ya, untuk buat tugas akhir, ya. Yang menggunakan kelas mahasiswa, kira-kira apa? Di kelas mahasiswa kan di dalamnya ada data mahasiswa, ada metode-metodenya. Cicil, Pak. Gimana? Aplikasi cicil. Cicil apa ini? Ada aplikasi yang nyediain kayak kredit buat mahasiswa itu. Di situ ada beberapa kelasnya, kayak mahasiswa, terus apa lagi kalau nggak salah. Selain mahasiswa ada dia. Oh ya, bisa juga. Saya baru dengar nih ada aplikasi cicil. Oh, sudah jadi ya aplikasinya? Sudah Pak, sudah bisa diakses banyak juga penggunanya udah. Oke. Ya bisa juga ya, bisa juga. Ada lagi yang lain? Nah, sistem informasi apa ya, dekat-dekat tugas akhir. Nah, itu kan mahasiswa juga ya. Nah, daftar seminar TA1, mendaftar apa, ujian TA2. Nah, itu kan berhubungan dengan kelas mahasiswa ya. Di kelas mahasiswa ini yang mungkin sebelumnya dibuat di sistem informasi akademik, aplikasi sistem akademik, bisa kita gunakan kembali ke sistem informasi yang berbeda ya. Penggunaan kembalinya bisa hanya menggunakan beberapa atribut, nggak mesti semuanya gitu ya. Metodenya juga nggak mesti semuanya, mungkin ada metode yang tambahan baru lagi. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut setelah analisis itu ada OOD ya, Object Oriented Design. Jadi tujuan sistem ini diorganisasikan ke subsistem berdasarkan struktur analisis dan arsitektur yang dibutuhkan untuk menggambarkan perangkat lunak yang dibangun kepada pengguna ya, dan juga kepada programmer yang akan membuat coding atau program ya. Seperti saya jelaskan tadi kan, yang saya gambar apa tadi, kotak tadi ya. Ada contoh, ada kelas mahasiswa, ya. Itu kan sebagai hasil desain ya. Nah, hasil desain ini ya nanti bisa berhubungan, bisa digunakan oleh programmer ya dalam membuat coding ya di tahap implementasi ya.
Kemudian dari hasil desain tadi, gambar kelas tadi itu menggambarkan keinginan, ya, seperti keinginan dari pengguna, ya, yang diinginkan. Jadi, tapi berdasarkan analisis yang sudah kita lakukan di tahap sebelumnya, ya, desain. Jadi pada tahap desain itu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah menentukan strategi pemecahan masalah, ya. Nah, di tahap desain, gitu ya. Untuk pengguna itu ya, karena mungkin bisa saja ya penggunanya kan bukan orang IT, ya. Dia kan nggak mengerti gimana sih harus desainnya, untuk desainnya dalam merancang kan nggak mengerti. Jadi biasanya di tahap desain itu lebih banyak orang atau bagian pengembang aplikasi yang melakukan, ya. Sedangkan tadi kalau analisis kan masih ada tuh kayak komunikasi dengan pihak pengguna, kan masih ada kita berhubungan dengan pihak pengguna, orang yang meminta membuatkan aplikasi tersebut, ya. Jadi yang pertama itu adalah dari hasil analisis, ya, kita buat pemecahan masalahnya seperti apa. Nah, seperti tadi misalnya saya gambarkan tadi kan ada kelas mahasiswa, ya. Nah, permasalahannya adalah mengisi KRS. Nah, itu. Jadi kita gambarkan ke dalam kelas, ya. Nanti ada namanya kelas diagram. Nah, kelas diagram tuh yang namanya diagram pasti nggak mungkin ada satu kelas, ya. Kelas diagram pasti di dalamnya ada banyak kelas-kelas, ya, yang saling berelasi, ya. Ya minimal ada 2 kelas, ya, yang saling berelasi. Tapi kalau mau sistem yang kompleks ya bisa saja bisa banyak itu, ya, kelas bisa puluhan. Kalau kalian, ya, pernah download aplikasi sistem informasi rumah sakit, itu pasti banyak kelas-kelas di dalamnya yang dibuat oleh pengembang aplikasi, ya. Karena di sistem informasi rumah sakit itu kan banyak sekali pihak yang berhubungan, ya, di dalamnya. Kemudian yang kedua, ya, menentukan karakteristik, ya, penampilan secara optimal. Jadi interface-nya seperti apa? Jadi antarmuka aplikasinya seperti apa? Antarmuka ini ya mungkin mana ya dipelajari? Di RPL juga kayaknya dipelajari juga, ya. Jadi antarmuka di apa lagi, ya, mata kuliah yang berbeda. Di IMK, ya, kalau nggak salah interaksi manusia dan komputer itu kayaknya ada juga itu. Biasanya interface tentang, ya, warna, gitu, ya. Warna orang yang sudah belajar IMK? Sudah Pak. Apakah ada itu Pak. belajar interface? Iya, ada. Ada, Pak. Ada Pak. Itu kan kayak menarik perhatian lah, ya. Iya. Perhatian pengguna. Ya, kadang-kadang orang melihat, oh ini tampilannya jelek, udah close aja gitu. Gitu, ya. Dan lanjut yang ketiga adalah menentukan alokasi sumber daya, ya. Jadi perlu kita pikirkan sumber dayanya bisa dari orang, bisa dari hardware, itu semua kita pikirkan. Jadi orangnya, ya, pengembang aplikasinya biasanya kalau di dalam tim, gitu, ya, seperti SDLC, gitu, ya, ada tim analisis, gitu, ya, yang menganalisis, yang melakukan analisis, ada tim desain. Nah, beda-beda orangnya, ya.
ada tim implementasi, ada yang tim codingnya gitu ya, programmernya. Nah itu biasanya seperti itu kalau yang perusahaan besar ya. Kemudian ada yang bagian interface-nya ya. Nah, nanti kalau kalian misal baca-baca apa lowongan pekerjaan gitu ya, misalnya ada bagian front end ya, front end, ada bagian back end. Nah, itu kan bagian-bagian yang ada ini ya, front end ini lebih ke arah interface-nya. Jadi dia fokus ke interface-nya. Nanti back end ya programmernya gitu ya. Nah, seperti itulah yang di dunia kerja. Jadi ada tim-timnya berbeda-beda orangnya. Ya. Tapi kalau nanti kalau kalian buat TA ya mau nggak mau ya kalian bagian front end, back end ini ya kalian kerjakan sendiri gitu ya. Atau ya belajar dari orang lain. Tapi kalau nanti sudah di dunia kerja ya biasanya ada tim-tim ya. Jadi supaya kita nggak kewalahan juga kalau semua dikerjakan ya pusing juga gitu ya. Buat interface, buat back end-nya ya bingung juga gitu ya. Dan lain susah. Kemudian desain objek difokuskan pada perencanaan struktur data dan algoritma untuk implementasi setiap kelas ya. Di algoritma ini ya kan mereka sudah kita ketahui artinya solusi ya. Nah, urutan-urutan langkah-langkah yang berurut untuk mendapatkan solusi. Nah, itu kan ditulisnya di dalam codingan ya, di bagian metodenya, yaitu itu yang nanti dikerjakan oleh tim programmer, ya, tim back. Oke, lanjut ya. Kemudian implementasi. Nah, implementasi ini kan setelah desain ya. Jadi sebenarnya nggak masuk ya ranah ini. Jadi hasil tahapan desain kelas, objek dan relasinya tadi ya, diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini tugasnya programmer ya. Membaca hasil desain yang kita buat tadi. Misalnya ada kelas-kelas ya, ada kelas-kelas. Nah, ini misalnya saya gambar kelas-kelas. Misalnya ada kelas diagram nih, misalnya ada kelas diagram. Nah ini ya, contoh aja. Misalnya ada apa? Kasih nama aja nih. Ada kelas S ya. Ini ada kelas dosen. Nah, ada kelas mata kuliah, nah itu ya. Nanti ada relasinya, misalnya mahasiswa dengan dosen gitu ya. Karena relasinya gitu ya, seperti itu. Atau seperti ini misalnya. Ini aja nih. Dosen dengan kuliah yang diajar ya. Nah ini kan desain-desain yang kita buat ya di tahap desain. Nah nanti akan diterjemahkan oleh programmer ya, diterjemahkan oleh programmer dalam bahasa pemrograman. Kemudian basis datanya ya dibuat langsung ya menggunakan ke bahasa ke database-nya ya. Buat kita kan masih kalau di desain ya kita hanya menggambar IRD-nya saja gitu ya, IRD. Kemudian apa tipe-tipe datanya gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam desain ya. Nah, nanti yang mengimplementasikan IRD dan tabel-tabel yang berupa tulisan itu ya kita rancang, misalnya tabel mahasiswa, atributnya NIM gitu ya,
menggunakan varchar ya, kemudian panjang karakternya 9. Nah, diimplementasikan oleh programmer dalam membuat database ya. Bisa pakai SQL ya, MySQL atau yang lainnya ya. Sekarang kan sudah banyak macam nih, ada yang kemarin yang kita pelajari kan di basis data tuh ya yang SQL ya. Sekarang ada yang NoSQL yang ya, ada dua gitu ya, ada NoSQL dan SQL. Ya, perkembangan teknologi ini memang semakin mencepat ya. Ya, seperti ini ya implementasi ya. Jadi dari gambar desain itu kita programmer gitu ya menerjemahkan ke dalam bahasa. Oke, lanjut. Kemudian karakteristik ya. Metodologi berorientasi objek itu ada 3. Ada yang pertama adalah enkapsulasi ya. Ada yang kedua adalah inheritance. Yang ketiga adalah polymorphism. Kita lihat yang pertama. Enkapsulasi adalah atau istilahnya pengkapsulan ya. Adalah merupakan dasar untuk membatasi ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Ya. Kemarin kan di materi sebelumnya itu ya gambar kelas itu ya ada kelas dosen gitu ya. Kalau kelas dosen di contoh slide yang pertama gitu ya. Saya gambar ini. Kelas MK gitu ya. Ini ada atributnya, ada metodenya ya. Metodenya kan fungsi, biasanya pakai tanda kurung ya, buka dan kurung. Nah itu ya, jadi satu kotak ini adalah enkapsulasi, jadi pengkapsulan, dibungkus ya, dibungkus. Kelihatan ya, besar. Nah gini ya, jadi satu kotak ini adalah disebut enkapsulasi gitu ya, enkapsulasi. Jadi untuk mata kuliah dibungkus jadi satu kapsul ya, istilahnya. Jadi di dalamnya ada data atau atribut dan ada metode-metodenya. Ini data dan prosedur atau fungsi. Prosedur atau fungsi ini ya sama seperti metode ya. Nah, ini metode. Itu dikemas bersama-sama dalam satu objek ya. Nah, satu objek. Objeknya apa? Objeknya kalau dari gambarnya adalah objek mata kuliah ya, objek mata kuliah. Sehingga prosedur dan fungsi atau metode itu tidak bisa diakses dari luar ya. Jadi misalnya ada kelas dosen atau kelas mahasiswa, dia tidak bisa mengakses secara langsung ya kelas mata kuliah. Namanya pengkapsulan. Jadi data terlindung dari prosedur atau objek lain. Objek lain itu ya tadi dosen atau mahasiswa, kecuali prosedur dari dalam objek itu sendiri. Ya, di objek prosedur kecuali dari metode yang ada di dalam objek mata kuliah tersebut yang bisa mengakses atributnya ya, akses atribut atau yang lainnya, metode yang lainnya. Nah, sehingga kalau kita ada kerusakan gitu ya, ada perbaikan tadi, ada perubahan yang tadi istilahnya ada perubahan kontinu gitu ya, atau ada perbaikan, misalnya ada yang error, kita perbaiki ya, kita fokus ke misalnya rusaknya di kelas mata kuliah ya, fokus aja di kelas mahasiswa, nggak usah fokus ke kelas yang lain, kelas mahasiswa apa? Misalnya contohnya ini kelas
MK gitu ya. Diperlibat nih ngomong. Dan contohnya kelas MK gitu ya, yang error. Jadi kalau kita perbaiki ya fokus ke kelas MK, nggak usah pikir ke kelas mahasiswa, kelas dosen ya. Karena setiap pengkapsulan tuh sudah, ya dia nggak bisa, ya ini ya terlindung. Jadi dia tertutup ya, tidak bisa diakses dari luar. Yang tidak bisa jadi otomatis kalau ada yang error ya udah pasti dari dalam ya, dari dalam objek itu sendiri. Oke, lanjut ya. Kemudian pengkapsulan terhadap atribut data dan layanan operasi-operasi. Ini banyak sekali istilah yang ini ya. Terus ada layanan, operasi-operasi itu ya, metode ya, yang dimiliki oleh objek tersebut ya, dapat menyembunyikan implementasi dan objek-objek dari objek lain. Sehingga objek lain tidak mengetahui cara kerjanya, menjadi dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses dan data terlindung dari prosedur atau objek lainnya atau dari kelas lainnya ya. Jadi dia dibungkus dan orang atau kelas lain tidak bisa mengaksesnya ya. Itu prinsipnya kalau yang berorientasi objek. Dan lanjut. Dan ada inheritance ya, ada pewarisan. Sebenarnya pewarisan ini ya sama seperti yang kita pelajari di sistem basis data, itu ada istilahnya generalisasi dan spesialisasi ya. Jadi, intinya dia bagian induk itu bisa mewariskan ke anak-anaknya ya. Jadi orang tua, misalnya gen orang tua itu bisa diwariskan ke anak-anaknya ya, sifatnya atau ciri-cirinya, rambutnya, misalnya rambutnya hitam, anaknya ya hitam juga gitu ya. Nah, orang tuanya rambutnya pirang semua ya, ya nggak mungkin lah, kemungkinan kecil untuk anaknya rambutnya hitam kan sangat kecil ya, tapi pirang juga. Seperti itu ya, jadi pewarisan, saya gambarkan dulu ya. Jadi ada kotak-kotak gitu ya, jadi kotak-kotak. Nah, ini saya gambar kecil aja ya, nggak ada tempat nih, nggak ada space. Ada kelas yang berbeda gitu ya, ada kelas yang berbeda. Nah, ini diwariskan ya. Hanya gini ya. Misalnya yang atasnya adalah kelas orang tua, kelas induknya ya. Yang bawah yang dua ini adalah kelas anaknya ya. Kita lihat penjelasannya, merupakan teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung ya. Jadi data atau atribut dan metode yang ada di kelas yang paling atas yang sebagai induk itu bisa dimiliki oleh anak-anaknya kelas MK dan saya kasih nama lah misalnya kelas A lah gitu ya, kelas A, kelas B lah. Ini akan tulisan kelas A. Ada kelas B. Oke, jadi data dan atribut yang ada di kelas A itu bisa diwariskan ke kelas B ya, dan kelas MK. Ya, mekanisme yang memungkinkan satu objek ya,
Mekanisme yang memungkinkan satu objek atau kelas, kita baca, mewarisi sebagian atau seluruh definisi dan objek lain sebagai dirinya. Ya, jadi bisa mewariskan semua yang ada di induknya atau sebagian saja. Nah, itu bisa. Nah, nanti di dalam yang berorientasi objek gitu ya. Nanti ada istilah public ya, ada private itu. Nah, itu yang menandakan mana yang kalau public ini bisa diakses oleh siapa saja gitu ya. Kalau private nah, dia bisa diakses oleh kelasnya sendiri nanti ya. Nah, nanti kita akan pelajari nanti ya. Nah, itu yang membedakan. Makanya kadang-kadang nggak semua bagian itu bisa diwarisi ya. Nah, tergantung kalau kita set semua publik ya berarti ya semuanya bisa diwariskan ya ke anak-anaknya. Oke, lanjut. Pendefinisian objek digunakan untuk membangun suatu hierarki dari objek turunannya. Nah, hierarki itu kan bertingkat ya. Nah, yang tingkatan paling atas kan kelas A. Dan tingkatan yang kedua ya kelas B dan kelas MK ya, sejajar. Jadi hierarki ya. Sehingga tidak perlu membuat atribut dan metode lagi pada anaknya karena telah mewarisi sifat induk. Jadi sifat pewarisan itu misalnya di sini misalnya contoh aja lah. Misalnya di sini ada atribut ya, atribut 1 ya, ada atribut 2 ya. Nah, kalau di anaknya kita nggak perlu tulis lagi ya atribut 1 dan atribut 2 ya di kelas B dan kelas MK. Nah, untuk yang di bagian kelas B dan kelas MK pada bagian atributnya kita tulis yang selain yang di induknya gitu ya, selain yang di induknya misalnya atribut 3 ya, kalau di sini atribut 4. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi menulis berulang-ulang kali ya, karena sudah sifatnya pewarisan, otomatis nanti kelas B ini pasti punya 3 atribut ya, atribut 1, 2, dan 3. Kalau kelas MK punya atribut 1, 2, dan 4 ya. Jadi kita nggak perlu tulis lagi. Codingan otomatis akan nggak banyak codingannya ya, karena sudah ditulis di codingan di kelas A. Jadi kita nggak perlu tulis berulang-ulang kali di kelas B dan kelas MK ya. Itu ya sifat pewarisan seperti itu. Dan lanjut. Setiap subkelas itu mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat induknya dan sifat unik yang dimiliki. Ya. Jadi subkelas ini ya anaknya, induknya yang atas nih ya kelas A, subkelas ini ya kelas B dan kelas MK. Ya. Jadi semua sifat induknya itu bisa diwarisi. Sifat yang unik. Misalnya kelas kendaraan bermotor itu memiliki subkelas sepeda motor dan sedan ya. Kalau contohnya di sini aja ya, kendaraan bermotor. Dan ada kelas motor, ada kelas sedan ya. Nanti kelasnya gambar kotak-kotak sendiri ya. Contoh aja. Ini diwariskan nah, seperti ini ya. Ini kedua subkelas tersebut mewarisi sifat yang dimiliki induknya kendaraan bermotor ya. Jadi motor ini mewarisi sifat dari kendaraan bermotor dan sedan mewarisi juga sifat dari kendaraan bermotor.
Misalnya di sini adalah yaitu mempunyai mesin dan dapat berjalan, ya. Jadi atributnya adalah mesin, dapat berjalan ini kan metodenya ya, nah, fungsinya, function, metode. Jadi yang A, mesin ini adalah atributnya, dan dapat berjalan ini adalah metodenya, ya. Jadi atribut itu mewarisi. Namun kedua subkelas tersebut masing-masing mempunyai sifat yang berbeda, ya. Antara motor dan sedan ini harus punya sifat yang berbeda karena dia sejajar kan, sama-sama anak, ya. Kalau dia sama-sama memiliki sifat yang sama, ya udah dijadikan satu kelas saja, ya. Kalau berbeda, ya bisa dijadikan dua kelas. Ya, misalnya di sini sepeda motor memiliki roda 2, sedangkan sedan memiliki 4 roda. Ya. Nanti kalau kalian ketemu ada kelas anaknya sama, nggak ada yang berbeda, meskipun nama kelasnya berbeda, tapi di dalamnya sama, atributnya sama, metodenya sama, ya udah digabung jadi satu saja, ya. Nggak usah dibuat dua, kecuali dia punya perbedaan antar anak. Oke, lanjut. Kemudian polimorfisme, ya. Di polimorfisme atau polimorfisme, ya, konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama itu dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda, ya. Jadi ini berhubungan dengan function, ya. Kalau kita buat function, kita cukup membuat satu function aja. Jadi hasilnya ya sesuai dengan kondisi, ya, sesuai dengan kondisi. Ini kemampuan suatu objek untuk digunakan pada banyak tujuan yang berbeda dengan nama yang sama, ya, sehingga menghemat baris program. Ya, misalnya kita buat nih function apa ya, function hitung luas, ya. Nama atributnya X. Ya. Di sini polimorfisme mempunyai arti operasi yang sama, jadi fungsinya sama, operasinya sama. Namun mungkin bisa memiliki perbedaan dalam kelas yang berbeda. Ya. Dan bisa saja kelas yang berbeda memiliki function yang sama, tapi di dalam codingannya berbeda, ya, alurnya. Bisa saja seperti itu. Metode adalah suatu implementasi yang spesifik dari suatu operasi dari kelas tertentu, ya. Karena operasi berorientasi objek mempunyai sifat polimorfisme, ya, sehingga dapat mempunyai lebih dari satu metode. Ya, kita lihat. Ya. Oke, jadi misalnya contohnya menghitung luas, misalnya kalian buat nih ada kelas persegi, ada kelas lingkaran, gitu ya. Nah itu namanya sama-sama misalnya menghitung luas, ya, menghitung luas. Jadi bisa untuk metode yang kelas yang berbeda itu, ya, bisa saja memiliki operasi yang sama, ya, operasi yang sama, hitung luas, ya. Namun di dalamnya itu memiliki apa? Contoh ini aja lah, menghitung luas persegi, ya, atau apa ya enaknya, ya, bidang datar lah, ya, bidang datar, nah, biar lebih luas bidang datar. Ini bisa juga sih, ini bisa juga. Nanti ini aja lah, function hitung luas. Nanti pada saat penerapannya, pada saat kita memanggil, kan kalau seperti di bahasa C kan ada function call, ya. Function call ini kan tergantung parameter yang ada di dalam kurung, ya. Karena hitung luas persegi, ya. Bisa juga kita panggil dengan function yang berbeda, ya. Kita
Sama yang lain hitung luas lingkaran ya juga ini ya. Nah, ini adalah polimorf. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya untuk bagian pengkapsulan ya ada pewarisan, untuk polimorfisme itu kalau ingin membayangkan codingannya nanti bisa dipelajari di PBO ya, pemrograman berorientasi. Ya, lanjut. Kemudian abstraksi ya. Abstraksi ini memfokuskan pada aspek yang melekat pada entitas dan mengabaikan sifat yang sementara ya. Di entitas itu ya seperti tadi misalnya ada kelas mahasiswa memiliki atribut, itu kan banyak ya atribut mahasiswa. Tapi semua atribut yang dimiliki oleh mahasiswa itu kan nggak mungkin semuanya kita gunakan ya di aplikasi yang akan kita buat. Ya. Misalnya apa ya, contohnya di sistem informasi tugas akhir lah ya. Misalnya atribut mahasiswa itu kan ada NIM, ada nama, kemudian ada nama orang tua gitu ya. Nah, kalau nama orang tua, atribut nama orang tua kan tidak digunakan di sistem informasi tugas akhir. Nah, itu nggak perlu kita gunakan ya atribut tersebut. Jadi kita perlu pikirkan mana yang kira-kira berhubungan saja dengan aplikasi yang kita buat. Jadi semua atribut yang ada itu yang nggak perlu dimasukkan semua ya. Oh, saya maunya banyak gitu ya. Kan nggak bakalan digunakan juga ya, cuma juga gitu kan banyak banget. Ya, pada pengembangan sistem memfokuskan pada apakah suatu objek dan apakah yang dikerjakan oleh objek. Ya, jadi pada saat kita lakukan abstraksi, kita fokus pada ini ya, apakah suatu objek, ya, kita fokus ke siapa objek itu, dan apakah yang dikerjakan oleh objek tersebut. Nah, yang dikerjakan ini kan masuk ke dalam masalah-masalah tadi ya, misalnya bagaimana sih mahasiswa itu mengisi KRS, bagaimana sih mahasiswa itu melakukan chat dengan dosen TA, ya. Bagaimana sih mahasiswa itu mencetak AS-nya, dan seperti itu. Nah, itu yang dikerjakan oleh objek, itu yang perlu dipikirkan ya pada tahap abstraksi. Prinsip untuk merepresentasikan dunia nyata yang kompleks itu menjadi satu bentuk model yang sederhana ya, dengan mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak sesuai dengan permasalahan ya. Kalau kita gambarkan ya, misalnya seperti ini ruang lingkupnya di kampus nih, sistem informasi akademik di kampus, objeknya kan banyak ya di dalamnya. Ini kita ambil saja nih kira-kira objek apa saja yang berkaitan. Nah, ini ya berkaitan dengan misalnya SIA ya, sistem informasi akademik. Nah, meskipun di dalamnya ini di luar yang lingkaran hijau ini banyak objek-objek lain yang ada di kampus ya. Tapi kita ambil yang fokus ke siapa sih objek yang berkaitan dengan sistem informasi akademik. Ya, jadi kita abaikan aspek lain yang tidak sesuai dengan permasalahan. Misalnya di kampus kan ada objek satpam ya, satpam kan nggak menggunakan SIA ya, nggak usah, kita abaikan aspek ya objek tersebut. Kemudian penggunaan abstraksi yang sesuai memungkinkan suatu model yang sama digunakan untuk analisis rancangan tingkat tinggi ya, program, struktur basis data, dan dokumentasi. Ya, karena abstraksi ini kan di tahap awal ya, analisis kalau bisa harus benar dan sesuai, karena nanti akan mempengaruhi pada saat kita tahap analisis perancangan buat database-nya gitu ya, atau yang lainnya buat programnya, itu akan mempengaruhi. Kalau sudah di awal salah ya otomatis ya belakangnya salah, karena kita mengacu yang di awal yang salah tersebut ya. Kalau acuannya sudah benar ya
tingkat kesalahannya semakin berkurang ya di tahap berikutnya. Kemudian pengkapsulan, nah ini sudah ya tadi saya jelaskan, kita skip aja ya, skip pengkapsulan, gabungan data dan perilaku ini polimorfisme ya, polimorfisme ya. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Contohnya misalnya kode struktur untuk menampilkan Windows ya, atau tampilan harus mengenali tipe setiap gambar, misalnya poligon, ada lingkaran, ada teks. Ya. Kemudian memanggil prosedur yang cocok untuk, jadi ada function call-nya ya. Kan ada function call-nya, panggil prosedurnya, panggil function-nya. Kira-kira yang cocok untuk poligon, untuk lingkaran, untuk teks ya. Polimorfisme. Ini masih melanjutkan polimorfisme, baca sendiri. Kemudian penggunaan bersama sharing ini maksudnya pewarisan ya, yang sudah dijelaskan tadi. Ini bisa sharing data, sharing atributnya ya, dari induknya ke anak-anaknya, atau sharing metode dari induknya ke anak-anaknya ya, pewarisan. Kemudian di sini jadi kita nggak perlu lagi menulis yang sudah ada di induknya ya. Dan di subkelas itu kita nggak perlu tulis yang sudah ada di induknya, sehingga terjadinya perulangan atau redundansi itu ya bisa dikurangi ya, diminimalisir. Ya, jadi sifat dari di sistem basis data kan meminimalkan redundansi ya, yang sama-sama itu bisa dihilangkan ya. Data-data yang sama itu bisa ya, jadi bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian penekanan pada struktur objek ya, menekankan apa itu objek, bukan bagaimana objek digunakan ya. Apa itu objek, kan bagaimana objek digunakan. Kemudian penggunaan objek tergantung dari rincian aplikasi ya, dan sering berubah sepanjang masa pengembangan. Penggunaan objek ini ya seperti tadi ya, mungkin karena hasil wawancara, hasil komunikasi dengan nggak detail, ya itu bisa saja berubah gitu ya. Atau mungkin berubahnya karena kondisi ya. Seperti tadi kan ada assign yang sebelumnya masalahnya ini kita nih dosen, kalau ada mahasiswa atau teman dosen yang mengajukan atau meminta tanda tangan kita, nggak tahu kapan dia ini ya melakukan pengajuan kan, jadi kita butuh notifikasi gitu ya. Misalnya ada yang melakukan pengajuan, langsung diberikan notifikasi lewat email. Ini ada pengguna ini yang melakukan pengajuan assign ya. Kalau selama ini kita kalau mengajukan tanda tangan ya konfirmasi lewat WA gitu. Misalnya Pak, saya sudah mengirimkan tanda tangan di assign, baru saya cek gitu ya. Nah kalau sudah ada notifikasi kan enak gitu ya. Nah itu perubahan yang dilakukan tergantung kondisi keadaan gitu ya, yang supaya hasilnya lebih baik lagi ya. Sebelumnya nggak ada notifikasi, sekarang sudah ada notifikasi, kan sudah lebih enak. Jadi yang mengajukan tanda tangan ya bisa cepat gitu ya, disetujui oleh dosen yang tempat diajukannya gitu ya, nggak perlu lama-lama ya. Kemudian pengembangan berorientasi objek itu sangat menekankan pada struktur data dan kurang menekankan pada struktur prosedural, seperti pada metodologi dekomposisi fungsi konvensional ya. Bisa dilihat ya, contoh yang kemarin di materi pertama ada dekomposisi yang memecah sistem besar menjadi sub-subsistem ya. Yang berorientasi objek ya pecahnya berdasarkan objek ya, objek mahasiswa, objek dosen, objek ya, objek
ruang, gitu ya. Kemudian pada dasarnya pengembangan berorientasi objek hampir sama dengan teknik yang digunakan untuk merancang basis data atau IRD ya. Jadi kayak kelas diagram itu ada relasinya, jadi IRD ada relasi juga gitu ya. Ada juga kardinalitasnya, di kelas diagram ada juga kardinalitas. Nanti kita pelajari ya. Kemudian sinergi, identitas, klasifikasi, polimorfisme, pewarisan adalah karakteristik utama dari bahasa pemrograman berorientasi. Jadi identitas ini di slide yang pertama ya, itu menjelaskan kalau kelas atau objek itu bisa kita buat instansiasinya ya. Misalnya kelas mahasiswa, jadi dalam kelas mahasiswa itu ada identitas sendiri-sendiri dari setiap mahasiswa. Jadi ada identitas mahasiswa 1, identitas mahasiswa 2 yang memiliki data yang berbeda-beda ya, namanya berbeda, tanggal lahirnya berbeda, alamat berbeda ya. Itu. Klasifikasi juga ya, pembuatan kelas ya. Ini bisa dibaca di materi pertama. Kemudian setiap konsep dapat digunakan secara terpisah, namun mereka saling melengkapi secara sinergi. Ya. Jadi sinergi ini ya apa ya istilahnya, ya saling bisa bekerja sama lah gitu ya. Jadi konsepnya terpisah, tapi dia bisa saling bekerja sama. Kemudian pendekatan utama yang esensial ya, bahwa pengembang perangkat lunak harus berpikir panjang dan berhati-hati untuk menentukan apa itu objek. Nah, kadang-kadang kalau kita salah menentukan objek, salah di belakang-belakangnya lagi ya, di tahap selanjutnya bakalan salah. Kalau bisa, memang tahap analisis, tahap desain itu biasanya lebih apa ya, butuh konsentrasi tinggi, butuh waktu, supaya nanti pada saat implementasi codingannya, harapannya sudah bisa dikerjakan dengan cepat gitu ya, tidak perlu berlama-lama lagi, karena kita tinggal fokus pada saat implementasi, ya udah desainnya sudah jadi, ya fokuslah ke tahap desainnya, tahap sebelum implementasi ya. Nah, jadi kita sudah alur kerjanya sudah terarah gitu ya, sudah ada desainnya, udah kita tinggal buat codingan ya. Serta apa yang harus dilakukan sehingga sistem yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan dimengerti secara umum. Itu yang ini adalah tugas seorang pengembang aplikasi ya. Karena pihak pengguna kan dari hasil wawancara itu kan kita hanya mendapatkan informasi ya. Nah, dari hasil informasi itu kan berupa abstraksi kata-kata yang belum dalam bentuk desain. Nah, desain ini yang perlu kita pikirkan ya. Perlu kita pikirkan. Karena pihak pengguna kan tidak mengerti desain seperti apa. Yang penting jadi gitu ya, aplikasinya jadi. Oke, materinya sampai di sini. Kira ada pertanyaan? Karena ada yang bingung nanti gimana, bisa ditanyakan. Mungkin kalau dari saya nggak ada Pak, Ya. cukup jelas. Yang lain gimana? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Gimana? Cukup jelas, Pak. Belum ada. Ya, cukup jelas. Jelas, Pak. Nanti bisa dibaca-baca kembali ya, biar Baik, Pak. ulang-ulang. Permisi, Pak. Nah, Recordnya nanti di-upload di mana? apanya? Recordnya. Record mana? Maksudnya Oh gimana? iya. Oh, enggak jadi, Pak. Beraja.
Absen atau apa? Apa nih Mas? Laporan gimana? Tadi saya nanya recordnya, rekaman kelasnya. Lupa saya ternyata ada YouTube-nya. Report, rekaman. Saya dengarnya report. Oke, ya nanti di-upload di Beraja ya. Upload di Beraja. Iya. Nanti saya informasikan sama materinya ya. Jadi kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Lagi ke depan ya, mata kuliah yang sama. Besok juga ketemu mata kuliah yang berbeda. Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sore Pak. Sore Pak. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. To change your